Mencekam Brigade Al-Qassam meledakan 4 tentara pasukan khusus Israel saat menuju terowongan Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan serangkaian pencapaian dalam perang di hari yang sudah lebih dari 100 melawan agresor militer Israel di Gaza. Salah satunya mereka meledakkan 4 tentara pasukan khusus Zionis saat menuju terowongan terbuka di timur Khan Yunis, Gaza. Pejuang Al-Qassam mampu meledakkan alat anti personel terhadap pasukan khusus Zionis yang terdiri dari 4 tentara yang maju menuju terowongan yang terbuka di sebelah timur kota Khan Yunis. Meninggalkan mereka tewas dan terluka, kata kelompok sayap militer Hamas tersebut. Hari ini, perang Israel dan Hamas sudah memasuki lebih dari hari ke-100. Rezim Zionis meluncurkan invasi tanpa pandang bulu di Gaza sejak 7 Oktober. Seiring berjalannya waktu, beberapa tujuan lain ditambahkan, seperti pengusiran paksa atau sukarela warga Palestina dari jalur Gaza. Namun sepanjang perang Israel di jalur Gaza, kemampuan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina makin besar dan makin kuat. Perlawanan terus berlanjut dengan menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Zionis hingga triliunan rupiah. Brigade Al-Qassam menargetkan 4 tank Merkava Zionis dan sebuah pengangkut pasukan dengan peluru Al-Yasin 105 di timur Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Lanjut pengumuman Brigade Al-Qassam. Perlawanan di Gaza melakukan beberapa pertempuran jarak dekat di berbagai sumbu pertempuran termasuk Beit Lahia di Gaza Utara dan juga Khan Yunis di Gaza Selatan, di mana senjata berat digunakan di tengah penembakan artileri berat pasukan pendudukan. Pejuang Al-Qassam mampu langsung melenyapkan 2 tentara Zionis dari jarak 0 di timur kota Khan Yunis, info Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas itu juga mengaku telah membombardir kumpulan kendaraan pasukan dan juga tentara Israel di timur Khan Yunis dengan mortir kaliber berat. Pejuang Al-Qassam mampu menargetkan helikopter di timur kota Khan Yunis dengan rudal permukaan ke utara, papar Brigade Al-Qassam. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar pada hari Sabtu bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Israel mencapai kemenangan dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza. Di sisi lain, Netanyahu mengklaim serangan militer Gaza telah melenyapkan sebagian besar batalion Hamas di wilayah Palestina yang terkepung. Namun dia mengatakan bahwa mereka yang mengungsi dari Gaza Utara tidak akan dapat kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat. Musnah, 100.000 orang Inggris sepakat mengusir duta besar Israel dari Inggris karena hal ini. Petisi online untuk mengusir duta besar Israel untuk Inggris, CP Hotofeli, atas dukungannya untuk menghancurkan Gaza, kini telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tanda tangan. Petisi Change.org yang diajukan kurang dari sebulan yang lalu menyatakan bahwa peran utusan politik adalah untuk membina hubungan baik antar negara, dan mereka harus menghadapi konsekuensi jika melakukan hal sebaliknya. Petisi ini tidak menentang Israel atau rakyatnya, namun menentang tindakan yang berpotensi membahayakan tatanan masyarakat kita, bunyi petisi tersebut, dilansir Al Jazeera. Hotofeli membuat beberapa komentar yang sangat kontroversial mengenai seberapa banyak, jika tidak seluruh, Gaza perlu dihancurkan untuk menghancurkan Hamas dan jaringan terowongan bawah tanah yang besar. Apakah Anda punya solusi lain untuk menghancurkan kota terowongan bawah tanah? Ini adalah tempat di mana para pejuang bersembunyi, tempat mereka menyimpan semua amunisinya, katanya pekan lalu. Itu diucapkan setelah pembawa acara radio Inggris bertanya apakah dia mendukung penghancuran seluruh Gaza atau setiap bangunan di dalamnya.
Sebelumnya, Hotofeli mengklaim bahwa semua masjid dan sekolah di jalur Gaza memiliki akses ke terowongan, menekankan perlunya menghancurkan terowongan tersebut dan juga infrastruktur terkait. Pernyataan tersebut disampaikan Hotofeli saat menjawab pertanyaan jurnalis lain The Radio di LBC. Menanggapinya, pernyataan ataupun pertanyaan tentang pernyataannya sebelumnya yang menolak solusi dua negara, Hotofeli berpendapat bahwa pihak Palestina lah yang menolak rencana apapun, tidak menginginkan orang Yahudi berada di wilayah Palestina yang menentang solusi dua negara. Saya pikir untuk memperjelas, Palestina menolak setiap kali mereka ditawari untuk memiliki negara sendiri sejak tahun 1948. Mereka ingin menggantikan negara Yahudi, mereka tidak ingin memiliki negara setelah Israel, mereka ingin menggantikan Israel lain dan ini adalah bagian dari masalahnya. Pada kenyataannya, Israel lah yang merebut tanah milik Palestina. Hal ini sangat membuat geram orang-orang Israel ataupun orang Palestina yang mengatakan jika Palestina merebut tanah milik Israel karena kenyataannya sebaliknya. Maka dari itu, Duta Besar Israel untuk Inggris ini diserbu oleh massa dan harus pindah ataupun disingkirkan dari Inggris sebagai duta besar yang menyesatkan.